Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geo Septian dari F18F. Sekarang saya akan mencoba melakukan konfigurasi perancangan jaringan yang ada di sini menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung saja. Pertama, saya akan buat bagian yang ini dulu. Bagian di bawah router Europe kita coba ini kita. Nah, pertama kita butuh PC kita satu dua dan sebuah router switch 250 switch 1 PT switch 1. Di sini 2 switch PT juga. Di sini switch 2950 24. Oke, dan di sini sama 2950 24 yang terhubung ke router 2811 di sini. Oke, di sini kita tambahkan lagi PC-PC yang lain. Jadi PC ini 3 4. Nah, setiap PC terhubung ke switch dengan menggunakan kabel koneksi straight. Ini itu setiap switch, antar switch itu terhubung dengan menggunakan kabel cross. Lalu switch yang ini nih, ini terhubung dengan router menggunakan kabel straight. Kita coba hubungkan dulu dari router. Di sini ada FA00 ke FA01 menggunakan straight, FA00 ke FA01. Lalu selanjutnya menggunakan kabel cross FA02 ke FA01, 02 ke FA01. Di sini FA03 ke FA01. Di sini FA04 terhubung dengan FA01. Oke, selanjutnya kita menghubungkan switch dengan PC menggunakan kabel straight. Di sini ada Ethernet 1 ke 0. Ini ada 2 ke seperti itu. Oke, ini juga kita hubungkan sama 1 ke 0. Ini 2 ke 0. Lalu yang ini juga sama, 2 ke 0 dan 3 ke 0. Oke. Oke, di sini kita klik, tahan sebentar. Kita ganti namanya menjadi Eropa. Oke, lalu kita konfigurasi dulu. Ini kan banyak ya, jadi saya memilih untuk mengkonfigurasi ini terlebih dahulu. Misalnya ini kita setting IP-nya. Ini 192.168, misalnya 11. Oke, ininya 192.168.1.254 misalnya. Yang ini juga sama, 192.168.1.2.
copy aja, ininya 254 sama, karena ini berhubungan dengan switch juga, ini sama, cuma yang berbeda IP addressnya aja. Oke, kita setting desktop 3S4 seperti itu. Ini 5. Dan ini 6. Oke, ini udah tersambung. Lalu kita koneksikan dengan routernya. Routernya ini kita setting seperti ini karena dia menggunakan FA00, yaitu Fast Ethernet 00. Kita setting di sini. Ini kita nyalakan, lalu kita masukkan default gateway-nya sebagai IP address. Lalu oke. Kita tunggu, di sini masih orange. Cara ceknya itu kita bisa menguji cobakan add simple PDU. Misalnya kita akan kirim dari PC2 ke router Eropa ya. Kita tunggu dulu sampai warna oranye ini berubah menjadi hijau. Oke, sudah, kita tes. Kita akan kirimkan dari PC2 ke Europe. Dan di sini ada tulisan successful. Berarti koneksi ini sudah benar. Seperti itu. Kalau misalnya kita akan kirim pesan dari kirim data dari PC1 ke PC3, kita klik dan ini juga successful. Oke, selanjutnya akan kita lanjut menggunakan kabel, menambahkan beberapa router dan beberapa server, 4 router dan 4 server. Masing-masing router itu terhubung dengan satu server. Kita coba terhubung dengan Afrika terlebih dahulu ya. Kita buat, dan satu server nih. Kita buat seperti ini. Ini Afrika satu server PT Scopus.com. Server ini kita ubah www.scopus.com. Ini routernya kita ubah menjadi Afrika. Kalau kita perhatikan, kita melakukan koneksi dengan menggunakan serial DTE. Di sini nggak ada portnya. Kita harus menambahkan port terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Ini kita klik. Lalu di physical ada modul. Jangan lupa ini kita turn off dulu. Kita pilih port serial saya biasanya supaya nggak pusing pakai NM4AS. Kita drag and drop ke sini, lalu kita nyalakan kembali. Tapi perlu diingat ketika dinyalakan dia langsung booting. Kita harus tunggu sampai ini selesai loadingnya. Oke, udah selesai. Kita cek lagi FA00, biasanya dia hilang lagi. Kita on lagi. Sebenarnya ada ya untuk mengkonfigurasi supaya si IP address itu nggak hilang lagi settingannya melalui mode CLI. Cuma karena terlalu panjang, saya langsung aja. Ini tadi 192.168.1.254. Nah, seperti itu. Kita close. Ini juga sama,
kita tambahkan nm4s. Nah, ini kita turn off dulu, kita masukkan, lalu kita turn on lagi seperti itu. Setelah itu kita bisa lakukan koneksi antar router serial 10, tapi kalau di sini itu serial 020, serial 010. Saya kurang tahu pakai modul yang mana, atau kita coba-coba aja bisa. Misalnya seperti ini, misalnya kita coba yang ini bisa, cuma ini cuma ada 2 port. Kalau ada 2 port itu nanti bagian sininya itu 2 port. Nah, bagian sini kan ini lebih dari ini, butuh 3 port. Kita lihat lagi, ini 1, nah ini 4AS yang saya pakai. Oke, yang 4AS saja. Mungkin kita agak beda ya sama yang ini. Kita coba hubungkan ke serial 10 seperti itu. Lalu yang ini, supaya kita nggak pusing juga, kita sebaiknya kita kasih keterangan di sini 192, 168, 1254. Itu udah ke routernya. Nah, seperti ini, untuk menandakan saja. Lalu di server ini kita konfigurasi, kita menggunakan IP address 192.168, misalnya 10.1. Ini tetap, dan gateway-nya misalnya 192.168.10.254, misalnya seperti itu. Kita close. Ini kita hubungkan di sini aja. Nah, langsung dari server ke sini menggunakan kabel cross. Kita gunakan kabel cross post Ethernet. Ya, ke situ. Karena ini belum tersambung, maka ini kita harus setting dulu di config. Di sini, ini sebagai default gateway tadi 10. Kita ini dulu aja supaya 192.164 10.1 kita tandai seperti ini. Lalu kita setting Ethernetnya, misalnya ini 192.168, kita isi dengan default gateway yang ada di server Scopus 10.254. Ini kita on dan seperti itu. Oke, server dan router terhubung, dan sekarang kita akan melakukan konfigurasi terhadap kedua server ini. Ini masih terputus, yaitu sekarang saya akan memberikan IP address kelas A, misalnya 10.0.0.1 misalnya. Yang ini saya mau kasih 10.0.0.2 misalnya seperti itu. Lalu di sini di serial 1.0 ini, yang ini kita on dulu, lalu kita set
ini 10.001. Oke, seperti itu. Lalu di sini juga kita set 10.002, default gateway-nya sama. Nah, seperti itu. Nah, ini udah tersambung seperti ini. Nah, sekarang saya akan melakukan routing dari router Afrika ke router Eropa misalnya. Saya akan melakukan routingnya seperti ini. Ini harus routing ke sini dan yang ini harus routing ke sini. Jadi Eropa routing ke Afrika, Afrika routing ke Eropa. Jadi saling routing ya. Ini kita buat routing statis. Di sini ada networknya kita akan mengakses yang ini 192.168.1.254. Kita coba 192.168.1. Karena saya mau membiarkan ini mengakses semuanya, jadi kita taruh aja 0. Masknya itu kita taruh mask ini sesuai dengan subnet mask yang ada di sini. Next hopnya kita akan mengarahkan melalui 10.0 Eropa ya, router Eropa 2. Langsung kita add, dia udah terhubung. Kita close lagi dan sekarang kita akan melakukan konfigurasi yang ini. Kita lakukan hal sama. Misalnya ini statis, kita akan coba ini. Dia harus mengarahkan ke server Scopus 192.168.10.0. Kenapa 0? Karena saya sebenarnya bisa juga 1, tapi saya coba 0 karena biar 192.168.10 itu dari 0 sampai 255 atau 2554 itu dapat terhubung nantinya. Sekarang masknya itu kita lihat lagi masknya di sini. Nah, ini masknya sama, berarti di statis masknya ini 192.168.10.0. Lalu next hopnya, oh enggak salah, berarti ini nih, sorry, salah, berarti ini di sini 192.168.10.0 atau 10.1 lah. Next hopnya kita arahkan ke router Afrika 10.001. Kita add. Oke, berarti ini 0. Kita coba. Oke, seperti ini. Ini sudah selesai. Kita sekarang coba kirim dari server Scopus ke PC4. Kita arahkan ke PC4. In progress, kita lakukan simulasi. Apakah bisa? Kita coba, kita percepat. Oke, so far nggak ada masalah. Oke, langsung. Oh, berarti dia ada masalah di sini pada saat routing. Oke, ada masalah nih di sini saat routingnya static. Oh, bukan ini.
Lalu kita lanjut ke Asia, Amerika. Kita coba dulu deh, kita lakukan ini dari sini. Kita progresnya real time successful. Kalau misalnya saya coba dari sini ke sini, itu successful juga. Kalau misalnya saya coba dari sini ke sini, itu progress failed. Di manakah? Oke, berhasil. Oke, ketika saya coba kirim dari server PT ke PC 0, itu berhasil. Sekarang kita lanjut ke server Australia nih. Australia, sama kita butuh sebuah router. Router ini kita kasih nama Australia. Oke, langsung di Australia ada server Google Scholar. Kita tambahkan server di sini di Google, googlescholar.com. Oke, sama seperti tadi, ini kita koneksikan dengan kabel cross Ethernet ke Ethernet 00. Lalu dari Australia kita koneksikan menggunakan kabel serial DTE. Itu kita tambahkan modul dulu 4S. Ini harus dimatiin dulu. Nah, seperti itu. Lalu kita hidupkan lagi, kita close dulu, lalu kita kasih IP address di server ini. Gak usah yang susah-susah, misalnya kita bedain aja. Yang tadi kan 192, berarti kita bedain ini 193, misalnya 168 10 1 misalnya. Oke, default gateway-nya samakan seperti ini, tapi ininya diubah menjadi 254. Ini kita kasih keterangan server dengan IP ini. Lalu di sini kita setting di konfigurasi itu fast Ethernetnya kita on. Kita jadikan default gateway server Google Scholar menjadi IP address di router Australia 254 di subnet mask. Oke, seperti itu. Lalu dari sini kita hubungkan ke Afrika ya. Kita hubungkan ke Afrika, benar. Menggunakan DTE serial 1.0 ke serial 1.1. Kita lakukan routing lagi sama seperti tadi. Yang Australia routing ke Afrika, Afrika routing ke Australia. Supaya nanti si pesannya dapat mengambil dari Google Scholar atau diambil dari Google Scholar dan sebaliknya. Oke, lanjut kita lakukan routing. Kita lakukan routing di serial. Serialnya kita kasih IP dulu ya, sorry lupa nih. Nah, ini
perlu dibedakan, IP-nya harus beda ya. Jadi kalau misalnya ini 10, untuk 10 ke sini berarti ini harus berlainan dengan 10, misalnya 11.001 seperti itu. Lalu yang ini 11.002. Nah, seperti itu. Setelah itu barulah kita serial satu-satunya kita berikan IP address 11.001, subnet masknya nanti otomatis di on. Lalu yang ini serial 10 kita berikan 11.002. Oke, dia menjadi tersambung. Lalu kita atur nih langsung static route-nya. Oke, seperti ini. Karena ini bisa dua ya, bisa mengakses dua, atau kita jadikan satu rute aja ya. Satu rute aja. Jadi yang ada di jaringan ini itu dapat mengakses ini dan sebaliknya. Tetapi server ini, misalnya saya tidak akan mau kasih akses ke ini, misalnya ke Scopus. Jadi Google Scholar tidak bisa mengakses Scopus dan sebaliknya nggak bisa. Pokoknya semua Google Scholar dan Scopus hanya bisa diakses oleh jaringan yang terhubung ke router Eropa aja. Coba ya kita lakukan static routing. Misalnya networknya ini saya akan akses melalui satu misalnya ini akan mengambil dari router, dia harus akses ke router Eropa ya, berarti harus diakses ke router Eropa. Router Eropa itu 10.002 mas melalui 11.001. Masknya itu saya lupa, ini masknya berapa, ini 255.000. Kita add address inconsistent, berarti kita langsung ke coba 11.001 192.168.1.0 dengan cara melewati ini terus ke sini. Oke. Kalau saya ganti ini 10, bisa nggak ya? Nggak bisa. Berarti ini langsung terhubung ya. Oke, kita coba dulu deh. Nah, dia mentok di sini. Berarti ininya juga harus kita kasih routing ya.
Oke, ini juga harus kita kasih routing. Kita coba sekali lagi deh. Ini ke sini, ke sini. Oke. 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 Pasti mentok di sini, berarti ini yang belum kita kasih routing ke arah sini. Kita kasih routing, static routing kita tambah. Ini berarti 193, 168, 10, 1. Masknya ini sama 0. Next hopnya berarti kita melalui 11. Kita coba dari sini 11.001, 11.002, 11.001 coba ya. Kita coba. Kedua. So, ini 0. Oke, kita coba sekarang. Apakah dia bisa? Oke, transfer. Oke. Sini ke atas lagi, apakah dia bisa langsung ke Google Scholar? Oh, nggak bisa, berarti dia harus lewat ke 1001 dulu. Berarti ini kita coba lagi. Oke, mentok di sini dia. Sepuluh nol. Oh iya 193 168 10 1. Ininya benar, ini langsung ke arah 10 001. Oh ininya 0, sorry. Oke, kita coba lagi. Apakah dia masih mentok? Oke, di situ dia ternyata mentoknya.
Dari sini kita bisa routing lagi. Kita routing ke sini. Misalnya 193, 168, 10, 0, 255, 255, 255, 0. Nah, di sini kita next hopnya 11002. Seperti itu. Ini baru benar nih kayaknya nih. Kita coba lagi. Kita coba. Oke, so far good. Apakah dia lewat? Oke, dan berhasil. Seperti itu routing. Nanti untuk kesananya sama aja kayak gitu. Untuk ke router Asia dan Amerikanya juga sama, lakukan routing. Untuk mempersingkat waktu, saya akan coba ini aja ya, koneksiin aja ke router Asia dan Amerikanya tanpa melakukan routing gitu. Soalnya routing pakai cara yang tadi sama aja. Cuma mungkin agak dibedakan IP-nya. Kita coba Asia, router Asia dan Amerika. Kita butuh 2 router atau satu-satu aja dulu supaya nggak liar. Di sini Asia terhubung ke DNS server. DNS server. Di sini kita turn off, masukkan ini, lalu close. Server PT ini kita kasih ini. Kenapa salah ini. Lalu yang ini cable connected. Oh iya, ini serial, sorry, serial seperti itu. Ini kita kasih nama Asia seperti itu. Lalu yang kita buat koneksi dulu supaya ini hijau. Gimana caranya? Ini kan 193, 168, 111. Saya akan bedakan sekarang jadi 194, 168, 111 supaya nggak pusing. Nah, di sini kita atur IP address-nya 194, 168, 111. Kita copy aja, nanti jadi di ujungnya 254 seperti itu. Lalu ininya kita setting configure is, sorry belum dinyalain, kita nyalain. Kenapa nih macet dia? Oh gitu, jadi error. Ya udah, kita hapus lagi, kita bikin lagi. Yes. Asia. Lalu di sini ini. Oke. Kita hidupin lagi. Lalu di sini pasang kabel crossover di Ethernet. Masih error. Kayaknya terlalu terburu-buru deh.
lagi, kita tunggu dulu sampai ini selesai deh, sampai pemasangan modul selesai. Asia ini kita config kenapa ini? Oke, mungkin error ini, kita coba di save dulu. Kita coba save. Oh, error kenapa ini? Bukan error, Asia, iya Asia. Kita matikan dulu, kita tambahkan modul serial, lalu kita nyalakan lagi. Di sini kita koneksikan DNS server Fast Ethernet ke Fast Ethernet 00. Kita lihat config-nya, kita setting di sini di on 194.168.10.254 di sini. Oke, dia connect. Lalu untuk serial ini serial 10, ini serial 12, seperti itu. Ditambah lagi ini 11, ini 10, berarti ini 12. Kita bedakan 001 12001. Di sini 12002 ya, seperti ini. Lalu di sini bagian ini serial 12 berarti yang ini kita set 12.001. Oke, di sini 12 yang serial 0 ini serial 10 ya, 12.002. Oke, seperti itu. Lalu kita on dan dia terhubung. Lakukan hal yang sama pada router Amerika dan server sciencedirect.com. Kita butuh satu lagi, ini server www.sciencedirect.com. Oke, routernya ini Amerika, seperti itu. Lalu ini kita turn off, kita seperti biasa pasang, kita nyalakan lagi ya. Di sini kita pasang IP addressnya 195 misalnya. 10.1. Oke, ininya 254. Kita close, kita hubungkan menggunakan kabel cross dari server ke router Fast Ethernet.
udah seperti ini, kita tinggal konfigurasi bagian fast Ethernet dari router Amerika. Kita tambahkan, kita jadikan default gateway di server Science Direct menjadi IP address di router Amerika 254. Ininya seperti ini, dan dia terhubung. Selanjutnya kita pasangkan serial 10 ke sini dan serial 13 ke sini. Dan kita juga harus melakukan konfigurasi IP seperti tadi. Misalnya ini 13.001 2 dan yang di sini 13.001 misalnya. Nah, seperti ini. Jadi ini di serial berapa ini? Serial 13 yang terakhir. Ini 13.001 seperti itu, dan ini 13.002 ya, seperti ini, dan dia terhubung seperti itu. Oke, coba kita periksa lagi. Oh, router Amerika langsung terhubung ke router Asia, bukan ke router Afrika. Di sini ke router Afrika, berarti ini bukan di sini. Ini kita serialnya kita off, lalu 13.01 ini di sini, 13.01, dan ini kita hapus menggunakan ini delete Oke, kita delete yang ini, lalu kita sambungkan lagi 10 ke 11 seperti itu. Berarti di sini kita settingnya ini kan serial 11 10 udah ada, 11 berarti 13.001 subnet masknya begini. Nah, dia udah terhubung seperti ini, bener ya, seperti itu ya. Oke, iya, PT Science Direct, iya betul. Oke, berarti seperti ini ya hasilnya. Untuk routing bagian router Amerika Asia ke seluruh jaringan yang terhubung pada router Eropa, nanti paling lakukan routing sama seperti yang tadi yang sudah saya demonstrasikan di awal. Caranya sama aja, mungkin kita harus lebih teliti ya untuk menentukan IP address dan segala macam. Makanya saya bentuk seperti ini supaya membantu saya untuk mengingat-ingat, supaya nggak dibuka lagi seperti ini dan segala macam, itu memakan waktu ya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai Cisco Packet Tracer dan membuat jaringan sederhana seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.